Di sini kami akan menjelaskan tentang line coding atau pengkodean saluran. Line Line coding. coding atau pengkodean saluran merupakan suatu metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan ke dalam sinyal digital. Line coding merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru. Contoh line coding bisa kita lihat pada proses di bawah ini, yaitu data 01011101 dirubah menjadi sinyal digital. Line coding merupakan konversi data digital menjadi sinyal digital. Data digital tersebut bisa berisi teks, gambar, audio, maupun video. Line coding memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu merekayasa spektrum sinyal digital. Dua, untuk proses sinkronisasi antara sender dan receiver. Tiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen sinyal DC. Empat, untuk menaikkan data rate. Dan lima, untuk deteksi kesalahan. Secara umum, line coding terbagi atas tiga kategori utama. Yang pertama adalah unipolar, kedua polar, dan yang ketiga adalah bipolar. Kategori line coding pertama adalah unipolar. Persinyalan unipolar ini memiliki bentuk yang masih sangat sederhana dan primitif. Persinyalan unipolar menggunakan polaritas positif untuk menyatakan kode binirnya. Pada unipolar ini hanya menggunakan satu voltage level, yaitu level positifnya saja. Biner 0 sama dengan bernilai 0, sedangkan biner 1 bernilai positif. Biner 1 dinyatakan oleh plus A volt dan biner 0 dinyatakan oleh level 0 volt. Jenis pengkodean ini dikenal sebagai on-off keying atau OOK. Contoh dari unipolar bisa kita lihat pada simulasi ini, di mana data 01010101 dirubah ke dalam sinyal digital. Sinyal tersebut dimulai dari 0, lalu 1, 0, 1, 1, 0, dan akhirnya menjadi 1. Kategori line coding yang kedua adalah polar. Pada polar ini, pembentukan line coding umumnya menggunakan dua voltage saja. Pada dasarnya, terdapat banyak variasi dari pembentukan polar ini, tetapi umumnya hanya 4 yang paling populer, yaitu yang pertama non-return zero atau NRZ, return zero atau RZ, Manchester, dan yang terakhir adalah di Manchester. Yang pertama yaitu non-return zero. Non-return zero ini memiliki dua variasi. Pertama, non-return zero level atau NRZL. Kedua, non-return zero inverse atau NRZI. Pada non-return zero level, biner 0-nya bernilai positif, sedangkan biner 1-nya bernilai negatif. Pada bit 1 dinyatakan oleh high signal selama periode bit, sedangkan bit 0 dinyatakan oleh low signal selama periode bit. Contohnya bisa kita lihat pada simulasi ini, di mana data 01011101 dirubah ke dalam sinyal digital. Pada sinyal digital ini dimulai dengan bit 0, di mana dimulai dari posisi positif. Dan hasilnya bisa kita lihat. Dan yang kedua adalah non-return zero inverse. Ciri dari non-return zero inverse ini yaitu perubahan baris akan terjadi apabila bertemu dengan biner 1 atau positif. Contohnya bisa kita lihat pada data 01011101 dirubah ke dalam sinyal digital.
dan hasilnya bisa kita lihat pada simulasi ini. Variasi persinyalan polar yang kedua adalah return zero. Pada return zero ini, bit 1 dinyatakan oleh high sinyal selama setengah periode bit, dan dinyatakan oleh low sinyal pada setengah periode bit berikutnya. Nah, proses perubahan return zero ini bisa kita lihat yaitu biner 1 bernilai dari positif ke 0, sedangkan biner 0 dari negatif ke 0. Kelemahan dari return zero ini adalah bandwidth yang diperlukan 2 kali dari NRZ. Kemudian sulit mengambil informasi clock bila ada deretan 0 yang panjang. Kemudian kelemahannya yaitu masih mengandung komponen DC. Contohnya bisa kita lihat dari simulasi ini, yaitu data 01, 01, 101 dirubah ke dalam sinyal digital, dan hasilnya bisa kita lihat seperti pada simulasi ini. Variasi dari pensinyalan polar yang ketiga adalah Manchester. Pada Manchester ini, bit 1 dinyatakan oleh pulsa yang setengah periode pertamanya memiliki level high, dan setengah periode sisanya memiliki level low. Sedangkan bit 0 dinyatakan oleh pulsa yang setengah periode pertamanya memiliki level low dan setengah periodenya sisanya memiliki level high. Jadi setiap bit dinyatakan oleh pulsa-pulsa yang berganti level pada pertengahan bit. Sedangkan contohnya bisa kita lihat pada simulasi ini, data 01, 01, 101 dirubah ke dalam bentuk sinyal digital. Proses perubahannya ini yaitu biner 1 sama dengan bernilai negatif ke positif, sedangkan biner 0 dari positif ke negatif. Variasi atau tipe dari pensinyalan polar yang keempat adalah diferensial Manchester. Pada diferensial Manchester ini, setiap bitnya dinyatakan oleh pulsa-pulsa yang berubah level di pertengahan bitnya. Yaitu pada bit 1 dikodekan dengan tidak adanya transisi level di awal bit. Sedangkan pada bit 0 dikodekan dengan adanya transisi level di awal periode bit. Contohnya pada simulasi ini data 01, 0, 0, 1, 1, 1 dirubah ke dalam sinyal digital. Terjadinya perubahan ini ditandai dengan adanya garis pada setiap permulaan baris. Sedangkan perubahannya sendiri tergantung pada bit 0-nya itu. Di mana jika ada perubahan baris berarti ada perubahan bit 0. Sedangkan jika tidak ada perubahan baris bermakna bernilai bit 1. Dan hasilnya bisa kita lihat pada simulasi ini. Kategori line coding yang ketiga adalah bipolar. Pada bipolar ini menggunakan 3 voltage level, yaitu positif, negatif, dan 0.
Pada bipolar ini umumnya terdapat dua kategori, yaitu alternate mark inversion atau AMI dan multi-transition. Pada AMI ini memiliki karakteristik sinyal, yaitu tidak memiliki komponen DC atau kelebihan komponen DC, dan tidak memecahkan masalah kehilangan sinkronisasi bila terdapat deretan nol yang panjang. Contoh alternate mark inversion yaitu pada simulasi ini data 01011101 dirubah ke dalam sinyal digital, yaitu pada biner 0 tetap memiliki nilai 0, sedangkan pada biner 1 yaitu pada biner 1 pertama akan bernilai positif, sedangkan pada biner 1 kedua akan bernilai negatif, dan begitu juga seterusnya. Dan dapat kita lihat hasilnya pada simulasi ini. Seperti ini hasilnya. Pada tipe AMI atau alternate mark inversion, peringkat awal bit 1 dikodekan sebagai tegangan positif. Alternate bit 1, pengkodean AMI, menghasilkan komponen DC dengan tegangan 0 dan bit 1 dan kemudian disinkronisasikan. Pada bit 0 yang dikirimkan dapat menimbulkan masalah dalam sinkronisasi bit. Sehingga untuk menutupi kekurangannya bisa menggunakan pengkodean bipolar H0 substitution atau high density bipolar tree untuk mengatasi masalah ini. Pengkodean bipolar ini dibuat untuk mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada NRZ. Kategori bipolar yang kedua adalah multi-transmission tree level atau MLT tree. Pada multi-transmission ini, perubahan transisi terjadi karena adanya biner 0. Pada biner 0 sama dengan tidak ada perubahan, tapi pada biner 1 pertama akan jadi positif. Setelah bertemu biner 0, maka biner 1 berikutnya akan jadi negatif, dan seterusnya. Contohnya pada simulasi ini, data 01011101 dirubah ke dalam sinyal digital Tujuan dari pengkodean multilevel ini adalah untuk meningkatkan kecepatan data, tetapi pada saat yang sama menurunkan kecepatan sinyal, atau juga menurunkan bandwidth-nya. Dari penjelasan mengenai kategori bipolar, bisa disimpulkan bahwa pengkodean bipolar memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, tidak memiliki komponen DC. Kedua, membutuhkan bandwidth 2 kali lebih kecil daripada pengkodean 2 fasa. Demikianlah penjelasan kami.